ngasih tahu ke kalian gimana caranya untuk mengisi formulir rekening dan juga pajak di afiliasi Shopee ya. Ketika kalian sudah bisa bergabung ataupun disetujui oleh Shopee untuk menjadi afiliasi Shopee. Nah, alhamdulillah di sini saya juga sudah disetujui teman-teman, kurang lebih 3 hari yang lalu sudah bisa bergabung dan disetujui. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian ketika sudah mendapatkan pesan Gmail seperti ini dari Shopee, itu kita akan mengisi formulir pajak dan rekening. Nah, saran saya jangan mengklik ataupun masuk melalui pesan Gmail ini ataupun yang ada tulisan sini yang berwarna biru ini ya teman-teman, jangan diklik. Kalau misalkan lewat sini itu kalian akan otomatis diarahkan ke aplikasi Shopee yang dimana nantinya kalian gak bakalan bisa mengisi formulir rekening dan juga pajak. Itu akan kesulitan sekali buat kita ya. Nah, caranya adalah silakan kalian kembali saja dan buka Google Chrome. Silakan buka Google Chrome. Nah, di sini kalian silakan tuliskan saja di pencarian afiliasi Shopee login ya. Nah, silakan kalian pilih yang paling atas seperti ini. Nah, di awal-awal kalian akan diarahkan ke aplikasi Shopee. Silahkan kalian klik seperti ini dan kalian close saja untuk aplikasi Shopee-nya dan masuk lagi ke Google Chrome. Ya, silahkan masuk lagi. Lalu kalian bisa klik titik 3 ini ya, dan silahkan ubah ke situs desktop teman-teman. Nah, kalau misalkan tidak diubah ke situs desktop, tampilannya akan seperti ini. Jadi kalian akan kesulitan sekali untuk mengisi informasi pembayaran dan juga pajak ya, karena teksnya tidak sepenuhnya terlihat gitu teman-teman. Silahkan klik di bagian titik 3 ini, lalu klik situs desktop. Oh ya, tapi sebelumnya di sini kalian jangan lupa juga untuk tidak mengaktifkan layar landscape seperti ini ya. Silahkan dinonaktifkan saja ataupun jangan diaktifkan supaya kalian bisa mengubah layar kalian ke tampilan landscape ya. Jadi seperti ini. Silahkan klik di sini lalu pilih situs desktop. Nah, kalian akan ditampilkan seperti ini. Nah, ketika kalian ingin lebih jelas lagi, kalian bisa memutarkan HP kalian seperti ini supaya menjadi landscape teman-teman. Nah, seperti ini akan jauh lebih jelas juga ya, semuanya terbaca seperti itu ya. Nih, kalian juga bisa klik di titik 3 lagi, dan biasanya ketika kalian mengklik informasi pajak, situs desktop ini akan nonaktif lagi teman-teman. Oke, lanjut selanjutnya adalah silakan kalian klik di bagian informasi pembayaran dan pajak. Yap, seperti ini. Nah, kalian akan ditampilkan tampilan seperti ini. Artinya tidak ada tombol kirim ya di pojok kanan bawah ini, dan tampilannya juga kurang jelas dan tidak terlihat semua teman-teman. Caranya tinggal kalian klik lagi titik 3 di sini, lalu kalian ubah lagi ke situs desktop. Maka dia akan sepenuhnya seperti ini dan teksnya terlihat semua ya. Dan ketika kalian balikan lagi ke menu portrait, nah seperti ini artinya sudah bisa terlihat semua. Ini bebas ya, kalian mau tampilan portrait ataupun landscape seperti ini, bebas ya. Oke, langkah pertama yang harus kalian isi adalah silakan scroll ke bawah. Untuk di bagian tipe akun ini otomatis dipilih menjadi individu lokal ya. Silakan kalian abaikan saja. Lalu yang informasi pembayaran otomatis di sini IDR, dan silakan kalian isikan di sini nama lengkap teman-teman ya. Silakan masukkan nama lengkap kalian sesuai dengan yang ada di KTP. Yap, kalau kalian sudah mengisi nama lengkap penanggung, silahkan kalian isi lagi di bagian alamat penanggung ini sesuai dengan alamat yang ada di KTP kalian ya. Lalu selanjutnya silahkan masukkan nomor penanggung ataupun nomor telepon. Saran saya samakan dengan yang ada di Shopee ataupun ketika kalian mendaftar di Shopee Affiliate. Dan jangan lupa juga masukkan email yang sama dengan yang ada di Shopee ataupun Shopee Affiliate.
Langkah selanjutnya adalah silakan kalian isi nama bank di sini ya. Misalkan kalian menggunakan BNI, silakan pilih BNI. Untuk nama cabang ini biasanya ada di halaman depan buku tabungan kalian. Sesuaikan ya. Misalkan di kota apa gitu, di situ ada teman-teman. Tinggal dimasukkan saja di sini, diketikkan aja di sini ya untuk nama cabangnya. Lalu untuk nama akun bank ini adalah nama kalian yang ada di buku rekening ataupun di ATM. Ya, kalian masukkan namanya sesuai dengan yang ada di KTP. Lalu untuk nomor akun bank ini silakan kalian masukkan nomor rekening kalian ya. Nomor rekening kalian silakan masukkan di sini. Lalu di sini ada kepemilikan akun bank ya. Kepemilikan akun bank ini adalah kalau kita lihat untuk notifikasinya adalah salinan buku bank. Artinya silakan kalian foto halaman depan dari buku tabungan kalian yang ada kotaknya gitu ya, yang ada kotak cabangnya itu teman-teman. Silahkan difoto lalu diupload, dan maksimal untuk ukurannya adalah 5 MB dan saya sarankan kurang dari 5 MB teman-teman. Kita scroll ke bawah sekarang di bagian info pajak. Nah, info pajak ini kita diharuskan untuk mengupload foto KTP kita. Silahkan upload foto KTP-nya, foto dulu yang jelas ya, jangan sampai buram dan jangan sampai terpotong juga. Dan pastikan juga ukurannya kurang dari 5 MB. Nah, ketika kalian punya NPWP silahkan masukkan di sini untuk nomor NPWP kalian, dan jangan lupa juga upload fotonya teman-teman ya, upload KTP, upload NPWP-nya. Lalu bang, gimana kalau misalkan aku nggak punya NPWP nih, belum bikin, itu gimana? Nah, buat kalian yang belum punya NPWP silahkan jangan diisi ya. Nanti perbedaannya adalah ketika kalian memasukkan NPWP itu untuk pajaknya rendah, dan ketika kalian tidak memasukkan NPWP itu pajaknya tinggi teman-teman ya. Jadi itu saja sih yang membedakan. Kalau misalkan nggak punya ya jangan gitu. Kalau misalkan punya silahkan masukkan teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah diisi semua silahkan teman-teman kirim ya. Di sini sudah ada tombol kirimnya, silahkan dikirim gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman belum mau kirim bang, saya pengen bikin NPWP dulu deh biar pajaknya rendah gitu. Ya udah, tinggal kalian klik aja simpan sebagai draft. Dan nanti ketika kalian sudah bikin NPWP, silahkan kalian isikan aja di sini untuk NPWP dan juga foto NPWP-nya gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu aja untuk informasinya mengenai cara mengisi informasi pembayaran, rekening dan juga pajak. Nah, buat teman-teman yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan mengenai Shopee Affiliate ini. Dan saya juga termasuknya masih pemula ya di Shopee Affiliate ini karena baru diterima juga teman-teman. Nah, sekedar informasi aja teman-teman untuk di bagian kualifikasi pajak untuk jenis afiliasi nih ya. Tinggal kalian klik aja untuk informasinya seperti ini. Supaya kalian tahu lah bedanya kita menggunakan NPWP dan juga tidak menggunakan NPWP itu seperti apa sih gitu. Nah, tinggal kalian klik lagi di titik 3 ini lalu ubah lagi ke desktop. Yap, seperti ini. Kita akan membahas mengenai kualifikasi pajak perusahaan lokal, teman-teman ya. Nah, di sini adalah untuk WHT ataupun withholding, artinya pemotongan pajak atau dikurangi komisi ketika kalian menggunakan NPWP. Jadi nanti dengan tarif pajaknya sekian persen dan juga tanpa tarif pajaknya sekian persen. Ada juga PPN di sini ataupun pajak pertambahan nilai atau pengeluaran tambahan Shopee. Dokumen kualifikasinya adalah surat konfirmasi perusahaan kena pajak ya, ketika dengan tarif pajak itu kenanya 10% dan tanpa tarif pajak 0% gitu teman-teman. Itu aja sih yang membedakan ketika kita menggunakan NPWP ataupun tidak ya, hanya dari pajaknya saja teman-teman. Bukan berarti kita wajib untuk menggunakan NPWP gitu ya. Jadi itu saja informasinya, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang masih kebingungan untuk cara mengisi formulir ini, sekali lagi saran dari saya, ketika kita ingin mengisi formulir pajak ini lalu kita ingin pajaknya itu rendah, saran saya bikin dulu deh NPWP gitu ya, supaya potongan pajaknya itu rendah gitu ya, dan penghasilan kita pun ada gitu ya, kelihatan gitulah ya. Yang terpenting adalah ketika kalian sudah diterima
itu kalian jangan sampai bosan ataupun jangan sampai malas untuk share link ya. Itu penting banget share link teman-teman. Silahkan di share dan otomatis buat kalian yang sudah keterima juga untuk linknya itu pasti pendek teman-teman ya. Dan silahkan di share ke media sosial maupun itu di TikTok, di Facebook ataupun di YouTube. Oke, itu saja informasinya, semoga bermanfaat. Jika masih ada yang kesulitan silahkan tanyakan aja teman-teman. Thanks for watching and don't forget everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.